Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafika Desviana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2283230064. Adapun tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fathur Rahman SPD Eskom MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa filsafat yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan. Di antaranya adalah aliran realisme, idealisme, esensialisme, perennialisme, pragmatisme, rekonstruksionalisme, progresivisme, aliran positivisme, dan yang terakhir adalah aliran empirisme. Selain saya membahas tentang beberapa aliran-aliran yang ada di pendidikan kejuruan, kita juga akan membahas tentang bahasan-bahasan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin utamanya, di sini izinkan saya untuk memberitahu dan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari filsafat itu sendiri. Filsafat adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu filosofi. Nah, filosofi ini sendiri merupakan gabungan dua bahasa dari bahasa Yunani, yaitu philia dan sophia. Kedua kata tersebut mempunyai arti masing-masing. Kata philia berarti mencintai atau cinta, sementara sophia mempunyai arti kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat mempunyai arti yaitu mencintai kebijaksanaan, di mana orang-orang yang mencintai atau menyukai kebijaksanaan akan lebih berhati-hati dalam mempercayai dan menerima pada hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, ada juga nih cabang-cabang filsafat, di antara lain yaitu ontologi atau yang sering banget disebut dengan istilah metafisika. Merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai hakikat segala sesuatu yang ada dan membahas mengenai watak yang sangat berdasar atau ultimate dari benda ataupun realitas yang ada di belakang pengalaman yang berlangsung. Selanjutnya ada epistemologi, yaitu salah satu cabang filsafat yang mengamati tentang asal mula, metode-metode, susunan, dan sahnya sebuah pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, umumnya berbicara tentang mengenai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan moral, pengembangan, dan penggunaan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Selanjutnya ada logika, yaitu salah satu cabang filsafat yang berbicara mengenai aturan berpikir supaya dengan adanya aturan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Setelah kita membahas tentang cabang-cabang filsafat, kita mulai masuk nih ke pembahasan tentang aliran-aliran dari filsafat itu sendiri. Yang pertama ada aliran realisme. Dalam filsafat pendidikan, aliran realisme merupakan aliran yang menekankan pentingnya dunia nyata dan pengetahuan yang didapatkan melalui pengamatan serta pemikiran yang kritis. Contohnya apa sih? Contohnya adalah dalam pendidikan kejuruan itu menekankan magang, simulasi, dan proyek-proyek yang relevan dengan industri. Selanjutnya ada aliran idealisme. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa kenyataan dan realistis tersusun dari jiwa dan juga ide. Istilah idealisme berasal dari idea yang memiliki arti sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran tersebut menjadi sebuah awal yang sangat penting untuk perkembangan cara berpikir manusia. Contohnya adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami nilai-nilai moral dan etika dalam pekerjaan mereka. Yang kelima ada aliran pragmatisme. Pragmatisme dalam filsafat pendidikan menekankan pada referensi dan kegunaan praktis pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa, serta menekankan pengalaman langsung dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah pendidikan kejuruan yang melibatkan kolaborasi dengan industri dan proyek-proyek yang menghasilkan produk atau layanan yang bernilai. Selanjutnya ada aliran esensialisme. Aliran tersebut adalah aliran yang menekankan pentingnya pengajaran nilai-nilai dan pengetahuan yang dianggap sebagai esensial. Contohnya adalah pendidikan kejuruan yang menekankan pada kurikulum inti dan kompetensi dasar yang relevan pada bidang kejuruan tersebut. Selanjutnya ada aliran perennialisme. Aliran tersebut dalam filsafat pendidikan menekankan pada nilai-nilai dan kebenaran abadi yang bersifat universal seperti kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir rasional, kritis, dan analitis siswa, serta mendorong mereka untuk memahami kebenaran yang abadi dan tidak kekang oleh waktu. Contohnya adalah pendidikan kejuruan yang mendorong siswa untuk memahami sejarah dan evaluasi bidang kejuruan mereka. Selanjutnya, kita masuk ke aliran progresivisme. Aliran tersebut dalam filsafat pendidikan menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses belajar dengan fokus pada pengalaman dan pemecahan masalah di dunia nyata. Aliran ini berakar dari pemikiran John Dewey dan pragmatisme, menolak pendekatan tradisional yang hanya menekankan penghafalan dan pengajaran satu arah.
Contohnya adalah pendidikan kejuruan yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah dan kolaboratif. Selanjutnya, kita masuk ke aliran ke-8, yaitu aliran positivisme. Aliran yang satu ini muncul pada abad ke-19, di mana dasar pemikiran ini bersumber pada pengetahuan yang berasal dari apa yang kita ketahui, pasti, dan hal yang nyata. Positivisme berfokus pada suatu fakta yang nyata dan mengesampingkan hal-hal di luar realitas dan kenyataan yang tidak terlihat. Aliran yang satu ini sangat dekat dengan aliran empirisme, yaitu sama-sama meyakini bahwa pengetahuan berdasar pada pengalaman yang didasari oleh indrawati. Contohnya adalah pendidikan kejuruan yang menggunakan metode evaluasi yang objektif dan berbasis data. Selanjutnya ada aliran rekonstruksionalisme. Aliran tersebut dalam filsafat pendidikan menekankan pendidikan sebagai agen perubahan sosial untuk membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan modern. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap krisis sosial dan ekonomi, serta kelemahan progresivisme dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Contohnya, pendidikan kejuruan yang mendorong siswa untuk memahami isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan bidang kejuruan mereka. Selanjutnya, kita masuk ke aliran progresivisme. Aliran tersebut dalam filsafat pendidikan menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses belajar, dengan fokus pada pengalaman dan pemecahan masalah di dunia nyata. Aliran ini berakar dari pemikiran John Dewey dan pragmatisme, menolak pendekatan tradisional yang hanya menekankan penghafalan dan pengajaran satu arah. Contohnya, dalam pendidikan kejuruan yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis Contohnya adalah pendidikan kejuruan yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah dan kolaboratif. Selanjutnya ada aliran rekonstruksionalisme. Aliran tersebut dalam filsafat pendidikan menekankan pendidikan sebagai agen perubahan sosial untuk membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan modern. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap krisis sosial dan ekonomi, serta kelemahan progresivisme dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Contohnya, pendidikan kejuruan yang mendorong siswa untuk memahami isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan bidang kejuruan mereka. Dan kita masuk ke aliran yang terakhir, yaitu aliran empirisme. Sempat saya singgung tadi di aliran positivisme, aliran empirisme adalah aliran yang lebih berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman indrawati atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme ini adalah suatu aliran yang sangat bertentangan dengan aliran rasionalisme. Contohnya adalah pendidikan kejuruan yang melibatkan magang, praktek kerja lapangan atau PKL, dan proyek-proyek yang melibatkan siswa dalam pengolahan data dan pengujian. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah dan persiapan saya ketika saya ingin mendirikan suatu SMK yang berkualitas. Yang pertama ada studi kelayakan, selanjutnya ada analisis demografi, dan yang ketiga ada kaji persaingan. Selanjutnya saya akan menyusun visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya ada pembangunan dan penyedia sarana prasarana. Selanjutnya ada penentuan bidang keahlian. Selanjutnya ada manajemen dan tata kelola sekolah. Selanjutnya ada kerjasama dengan industri dan dunia kerja atau IDUKA. Langkah selanjutnya adalah rekrutmen dan pengembangan guru. Dua terakhir, kita harus mempromosikan atau branding. Baik, langkah yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu 10 negara yang memiliki perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai belahan dunia yang mempunyai ciri khas. Kira-kira negara apa aja ya? Yang pertama ada Jerman. Jerman mempunyai nama program yaitu Dual System. Pengertiannya adalah model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran di sekolah kejuruan dengan praktik kerja langsung di industri. Perkembangan di negara Jerman yaitu menjadi model pendidikan vokasi terbaik di dunia, serta banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Dan program unggulan dari negara Jepang ini adalah magang resmi, berbayar di perusahaan, sertifikat profesi, dan kerjasama erat antar sekolah dan industri. Selanjutnya ada negara kedua yaitu Swiss. Program mereka adalah Vocational Education dan Training atau VET. Pengertiannya adalah pendidikan kejuruan berbasis kombinasi 3 hari kerja di perusahaan dan 1-2 hari teori di sekolah. Pengembangannya adalah 70% dari siswa memilih jalur vokasi dibanding akademik. Program unggulannya adalah gaji magang yang tinggi, peluang lanjut ke universitas terapan, dan masih banyak lainnya. Negara ketiga adalah Australia. Nama programnya adalah Technical Future Education atau TAV. Pengertiannya adalah pendidikan kejuruan berbasis kompetensi untuk mendukung berbagai industri nasional. Perkembangannya adalah
Octave berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan skill pekerja muda dan dewasa. Dan untuk program unggulannya adalah kerjasama kuat dengan sektor pertambangan, pariwisata, dan teknologi. Negara keempat adalah negara Singapura. Nama programnya adalah Institute of Technical Education atau IET. Pengertiannya adalah lembaga pendidikan vokasi yang menyiapkan siswa untuk langsung bekerja atau melanjutkan studi. Untuk perkembangannya, dari jalur kedua menjadi jalur vokasi bergengsi. Untuk program unggulannya, sistem skill future, sertifikasi bertaraf internasional, dan fasilitas kampus modern. Selanjutnya, yang kelima ada negara favorit aku nih, yaitu Korea Selatan. Nama programnya adalah Mr. High School. Pengertiannya adalah SMK unggulan dengan fokus pada skill industri tingkat tinggi. Perkembangannya diinisiasi pada tahun 2010 untuk mengatasi ketimpangan pendidikan akademik dan vokasi. Program unggulan mereka adalah magang ke luar negeri dan kerjasama dengan brand-brand ternama seperti Samsung, Hyundai, dan lain sebagainya. Yang keenam ada Finlandia. Program unggulan mereka adalah Vocational Upper Secondary Education dan Training. Pengertiannya adalah pendidikan berbasis kompetensi individu, fleksibel, dan terintegrasi dengan dunia kerja. Untuk perkembangannya, menjadi negara dengan sistem vokasi terbaik dalam employability. Untuk program dari unggulan mereka adalah kurikulum personalisasi dan pembelajaran berbasis proyek nyata. Selanjutnya ada negara ketujuh yaitu Jepang. Nama programnya adalah KOSEN atau College of Technology. Pengertiannya, pendidikan kejuruan tinggi tingkat menengah untuk bidang teknik dan teknologi. Perkembangannya fokus pada teknik robotik, mekanik, dan otomasi industri. Serta untuk program unggulannya adalah model 5 tahun setelah SMP, siswa langsung siap kerja atau riset teknologi. Baik, di sini ada bonus negara yaitu negara kita sendiri yaitu Indonesia. Nama programnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Pengertiannya adalah pendidikan kejuruan tingkat menengah berbasis program keahlian. Perkembangannya, revitalisasi SMK, program link and match dengan dunia kerja, dan program unggulannya adalah Teaching Factory atau TEFA, magang industri wajib, dan sertifikasi kompetensi siswa. Kita masuk ke negara 9 yaitu Amerika Serikat. Nama programnya adalah Career and Technical Education. Pengertiannya adalah pendidikan untuk mempersiapkan siswa masuk ke dunia kerja atau perguruan tinggi berbasis karir. Perkembangannya, CTM modern fokus kepada STEM, kesehatan, IT, dan bisnis. Program unggulannya adalah partnership dengan perusahaan seperti IBM, Google, dan program-program lain untuk magang. The last one, kita masuk ke negara ke-10 yaitu Prancis. Nama programnya adalah Lycée Professionnel. Pengertiannya adalah sekolah menengah kejuruan yang menawarkan jalur untuk memperoleh baccalaureate profesional. Perkembangannya adalah vokasionalisasi pendidikan sejak tahun 1980-an. Dan program unggulannya adalah magang industri wajib, pilihan lanjut ke universitas teknis.